kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di siang hari ini menghampiri takhta-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih. Diseminasi hasil penyusunan dokumen peta jalan pengembangan kakao terintegrasi Provinsi Papua tahun 2026-2035. Bapa di surga, kami memohon tuntunan Roh Kudus agar senantiasa memberikan hikmat, marifat, petunjuk dalam setiap langkah kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan satukan hati pikiran kami, mudahkan kami dalam berdiskusi agar kami dapat mengambil setiap. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang kami hormati, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Jaraga SP MSc silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenankan saya untuk menyampaikan atau membacakan laporan panitia pelaksana diseminasi hasil penyusunan peta jalan pengembangan kakao Provinsi Papua terintegrasi dan berkelanjutan tahun 2026-2035. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Papua yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli, yang kami hormati perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Ibu Afifah Nababan yang kami kasihi, para narasumber ahli kakao yang kami hormati, juga mitra pembangunan yang berkenan hadir pada saat ini, yang kami hormati dan kami kasihi pimpinan organisasi perangkat daerah terkait di dinas di pemerintah Provinsi Papua, yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ibu pengurus gabungan kelompok tani atau petani dan pelaku usaha kakao di Provinsi Papua yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kita
semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi hasil penyusunan roadmap kakao Provinsi Papua terintegrasi dan berkelanjutan Provinsi Papua di saat ini. Izinkan saya selaku Ketua Panitia untuk melaporkan hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang komunitas kakao merupakan salah satu sektor unggulan yang berperan penting dalam perekonomian Provinsi Papua. Namun saat ini kita menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang sudah tua dan semakin tua, serangan hama, penyakit yang cukup tinggi, perubahan iklim hingga perlunya peningkatan kualitas produksi kakao kita. Penyusunan peta jalan ini krusial untuk menghasilkan dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang lestari, yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, tujuan kegiatan ini atau forum diseminasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penyusunan dokumen peta jalan kakao pengembangan kakao Provinsi Papua tahun 2026-2035. Yang kedua, guna mendapatkan saran masukan dari forum ini untuk penyempurnaan dokumen peta jalan ini sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman. Yang ketiga, peserta kegiatan diseminasi ini diikuti oleh 75 orang berdasarkan daftar absensi, terdiri dari dinas yang membidangi fungsi perkebunan di provinsi dan kabupaten se-Papua yang merupakan sentra kakao, baik yang menghadiri secara langsung maupun secara virtual. Juga perwakilan dari petani, pengurus kelompok tani dan gabungan kelompok tani di Kabupaten Jayapura dan Kero, kemudian akademisi dan peneliti, juga lembaga mitra pembangunan. Waktu dan tempat kegiatan diseminasi ini dilaksanakan selama 1 hari. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juli 2026, selama 1 hari, terjadwal mulai dari jam 12 sampai dengan jam 16.00 waktu Indonesia Timur, tempat di Hotel Horizon Kutaraja, Kota Jayapura. Narasumber dan pendekatan diseminasi ini akan dilakukan dengan diskusi, pemaparan dan diskusi, dan akan dipandu oleh moderator dengan menghadirkan narasumber ahli selaku tim penyusun dokumen peta jalan pembangunan kakao Provinsi Papua. Pendekatan yang digunakan adalah partisipasi pros, di mana seluruh peserta diharapkan memberikan kontribusi pemikiran untuk penyempurnaan hasil penyusunan dokumen peta jalan ini. Pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh Mitra Pembangunan Ulang Food Ingredients Indonesia. Penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua atas dukungannya dan kepada seluruh peserta yang telah hadir. Kami mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, terutama waktu pelaksanaan yang cukup molor, lebih dari 2 jam, dan kita baru bisa memulai saat ini. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya mohon perkenan Bapak Gubernur Papua yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur untuk berkenan membuka kegiatan diseminasi ini secara resmi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jayapura 18 Juli 2026, PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua selaku Ketua Panitia. Sekian dan terima kasih. Sesaat lagi kita mendengar
mendengarkan sambutan Gubernur Papua yang akan disampaikan oleh staf ahli bidang pembangunan masyarakat dan budaya Bapak Matias Biloni Manu Espar MKP, dan dilanjutkan dengan membuka acara secara resmi dengan pemukulan tifa. Kepada Bapak, waktu dan tempat disediakan. Sebelumnya permohonan maaf dari Bapak Gubernur Papua. Sebenarnya beliau sudah menugaskan saya itu perintahnya jam 11, kalau Gubernur tidak bisa. Tetapi Bapak Wakil Gubernur berkenan untuk mau ke sini, jadi ditunggu. Jadi Bapak Ibu juga mungkin tunggu-tunggu karena Bapak Gubernur juga tidak bisa meninggalkan tempat karena ada tugas penting, sehingga beliau baru saja memerintahkan kembali kepada saya untuk mewakili Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada saat ini. Untuk itu permohonan maaf dari Bapak Gubernur maupun Bapak Wakil Gubernur. Mudah-mudahan waktu yang sisa ini bisa digunakan untuk diskusi. Tadi kita dengar laporan dari Ketua Panitia sampai jam 4. Nah, ini tinggal 1,5 jam lagi. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk mengikuti secara seksama sambutan Gubernur Papua dalam kegiatan diseminasi hasil penyusunan peta jalan pengembangan kakao Papua terintegrasi dan berkelanjutan Provinsi Papua periode 2025-2035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, pejabat yang mewakili beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para kepala dinas yang membidangi fungsi perkebunan dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropet, ataupun pejabat yang mewakili, pimpinan mitra pembangunan Olam Food Ingredients atau OFI, para narasumber dari pusat dan daerah, para pemangku kepentingan sektor perkebunan, dan para petani kakao yang saya banggakan, serta undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan diseminasi hasil penyusunan peta jalan pengembangan kakao Papua terintegrasi dan berkelanjutan tahun 2025-2035 pada saat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting karena bukan sekadar forum penyampaian dokumen perencanaan, melainkan momentum bersama untuk membangun kembali kejayaan kakao Papua sebagai salah satu komunitas unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Hadirin yang saya hormati, Papua dianugerahi potensi sumber daya alam yang luar biasa, kondisi agroklimat yang mendukung, ketersediaan lahan yang luas, serta pengalaman masyarakat dalam membudidayakan kakao merupakan budaya besar untuk mengembangkan sektor perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kita pernah mencatat masa kejayaan kakao Papua yang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Namun, berbagai tantangan seperti serangan hama dan penyakit tanaman,
tanaman, penuaan tanaman, serta alih fungsi lahan telah menyebabkan produksi kakao mengalami penurunan yang cukup drastis. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Kita tidak boleh hanya mengenang keberhasilan masa lalu, tetapi harus bergerak membangun masa depan yang lebih baik melalui langkah-langkah yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni, atau yang kita kenal dengan Papua Cerah. Sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal. Peta jalan pengembangan kakao Papua yang disusun untuk periode 2025-2035 ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam pengembangan komoditas kakao, mulai dari penyediaan bibit unggul, peningkatan kapasitas petani, penguatan kelembagaan, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, hingga pengembangan industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui dokumen ini harus dipastikan bahwa pembangunan kakao tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja, serta menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mendukung pengembangan kakao melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, antara lain dengan memperkuat tata ruang yang mendukung pertanian rakyat, mendorong hilirisasi produk kakao, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembangunan, dan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah. Keberhasilan pembangunan kakao membutuhkan kolaborasi yang kuat, sinergi lintas sektor, serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Papua sebagai salah satu sentra kakao unggulan di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan peta jalan ini. Secara khusus, saya menyampaikan penghargaan kepada Olam Food Ingredients sebagai mitra strategis pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung pengembangan kakao dan memfasilitasi penyusunan dokumen ini. Sebagai kemitraan yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi kemajuan sektor perkebunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, serta disertai harapan agar hasil diseminasi ini menjadi pijakan kuat bagi kebangkitan Papua yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menutup sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun biar tidak mengantuk untuk lanjut semangat lagi. Saya minta cakepnya atau mantap dari Bapak Ibu sekalian supaya jangan tertidur-tidur sambil mendengarkan sambutan yang ada. Burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sejenak di pohon matoa. Mari bangun kakao negeri Papua cerah untuk semua. Tepuk tangan. Tepuk tangannya karena kurang keras, tambah lagi pantun satu lagi. Walaupun sudah sore, harus tetap semangat seperti pagi hari. Pagi cerah di Teluk Yopefa, sagu tumbuh di tanah lestari. Bersama kita melangkah nyata, kakao maju, petani berseri. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan memohon rahmat dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa,
Maka kegiatan diseminasi hasil penyusunan peta jalan pengembangan kakao Papua terintegrasi dan berkelanjutan periode 2025-2035 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dengan pembukaan tifa, maka acara diseminasi hasil penyusunan dokumen roadmap peta jalan Gubernur Papua tertanda Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Matius D. Fakiri SIK SH MH. Selesai. Menyampaikan sambutan Gubernur Papua. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menutup seluruh rangkaian acara pembukaan.